Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andanda Rasmaniar MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah teori dan praktik konseling psikoanalisa yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian tugas ini, tapi maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami di sini akan membahas tentang attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Putri Melati dan ada rekan saya juga, Kang Lukman Al-Parisi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama ada kriteria. Nah, ADHD itu adalah gangguan neurobehavioral yang paling umum dari masa kekanak-kanak. ADHD juga merupakan salah satu kondisi yang paling umum dari kesehatan yang kronis yang mempengaruhi anak pada usia sekolah. Jadi gejala inti dari ADHD itu yang pertama ada inatensi atau gangguan pemusatan perhatian. Nah, inatensi itu adalah bahwa sebagai individu penyandang gangguan ini itu akan tampak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya gitu. Jadi mereka itu akan sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya gitu. Nah, atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Jadi, dengan demikian mereka itu hanya akan mampu mempertahankan suatu aktivitas atau tugas dalam jangka waktu yang pendek, sehingga akan mempengaruhi proses penerimaan informasi dari lingkungannya. Jadi, susah memfokuskan perhatiannya gitu, akan mudah teralihkan gitu. Yang kedua ada hiperaktif atau gangguan dengan aktivitas yang berlebihan. Nah, hiperaktivitas itu adalah suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Jadi biasanya itu ya sejak bayi mereka itu akan banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan gitu. Jadi dibandingkan dengan individu yang aktif tapi produktif, jadi perilaku hiperaktif itu tampak tidak bertujuan gitu. Nah, mereka itu tidak akan mampu mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya, sehingga tidak dapat dibedakan gitu gerakan yang penting dan juga yang tidak penting gitu. Sehingga gerakan yang dilakukannya itu akan terus-menerus dilakukan gitu tanpa rasa lelah, sehingga mereka itu akan sulit untuk memusatkan perhatiannya. Yang ketiga ada impulsivitas atau gangguan pengendalian diri. Nah, impulsivitas itu adalah suatu gangguan perilaku dengan berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Jadi mereka itu akan sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga akan sangat cepat bereaksi gitu. Mereka juga sulit untuk memberi prioritas gitu. Kegiatan sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Jadi perilaku ini tuh biasanya menyulitkan yang bersangkutan maupun lingkungannya. Yang selanjutnya ada epidemiologi. Nah, prevalensi yang dilaporkan pada anak yang mengalami ADHD itu tentunya bervariasi dari 2-18%. Itu tergantung pada kriteria diagnostik dan populasi yang dipelajari. Prevalensi ADHD pada anak usia sekolah
itu 8-10%. Nah, hal ini tersebut juga tentu menjadikan ADHD sebagai salah satu gangguan yang paling umum pada masa kanak-kanak. Rasio ADHD pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan yaitu 4:1. Untuk ADHD yang didominasi oleh hiperaktif itu 2:1. Ini untuk ADHD yang didominasi oleh inatensi atau kesulitan dalam memusatkan perhatian. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh NSCH atau National Survey of Children Health pada tahun 2007, prevalensi ADHD untuk anak laki-laki itu adalah 13,2% dan pada anak perempuan itu 5,6%. Nah, di Inggris survei dari 10.438 anak-anak itu antara usia 5 dan 15 tahun untuk menemukan bahwa 3,62% itu dari anak laki-laki dan 0,85% itu dari anak perempuan itu telah mengalami ADHD. Nah, ini menurut Ford dan kawan-kawan pada tahun 2003. Nah, yang selanjutnya ini ada etiologi. Nah, menurut Phillips et al. Pada tahun 2007, etiologi ADHD itu melibatkan saling keterkaitan antara faktor genetik dan juga lingkungan. Nah, yang pertama ada pengaruh genetik. Nah, gejala ADHD itu menunjukkan pengaruh genetik yang cukup kuat. Twin studi menunjukkan bahwa sekitar 75% dari survei gejala ADHD ini di dalam populasi adalah karena faktor genetik atau heritabilitas perkiraan 0,7 sampai dengan 0,8%. Nah, pengaruh genetik ini tampaknya mempengaruhi distribusi gejala ADHD di seluruh penduduk dan bukan hanya dalam kelompok subklinis gitu. Yang selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan otak saat perinatal dan anak usia dini ini berhubungan dengan peningkatan risiko ADHD tanpa gangguan hiperaktif. Nah, faktor biologis yang berpengaruh terhadap ADHD yaitu ibu yang merokok, yang suka minum-minum alkohol, dan juga mengkonsumsi heroin selama kehamilan. Nah, berat lahir itu sangat rendah dan juga hipoksia janin atau cedera otak dan terkena racun. Nah, faktor risiko ini tidak bertindak dalam isolasi, tapi berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, sebagai contoh, risiko adanya ADHD itu terkait dengan konsumsi alkohol pada ibu gitu. Pada kehamilan mungkin lebih kuat pada anak-anak dengan gen transporter dopamin. Nah, hasil dari penelitian Farron dan kawan-kawan pada tahun 2000, Kunci dan kawan-kawan pada tahun 2000, dan Barclay pada tahun 2003, dalam MIP Baihaqi dan Sugiyarmin pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa terdapat faktor yang berpengaruh terhadap munculnya ADHD. Yang kesatu ada faktor genetika. Nah, bukti penelitian ini menyatakan bahwa faktor perilaku genetika ini merupakan faktor penting dalam memunculkan tingkah laku adanya ADHD. Nah, 1/3 dari anggota keluarga ADHD ini memiliki gangguan, yaitu jika orang tua mengalami ADHD, maka anaknya beresiko ADHD sebesar 60%. Nah, pada anak kembar, jika salah satu mengalami ADHD, maka saudaranya 70-80% juga akan beresiko mengalami ADHD. Nah, pada studi gen khusus berupa beberapa penemuan ini menunjukkan bahwa
molekul genetika gen-gen tertentu dapat menyebabkan munculnya ADHD. Nah, dengan demikian temuan-temuan dari aspek keluarga, anak kembar, dan gen-gen tertentu menyatakan bahwa ADHD itu ada kaitannya dengan keturunan. Yang selanjutnya ada faktor neurobiologis. Nah, beberapa dugaan dari penemuan tentang neurobiologis itu diantaranya bahwa terdapat persamaan antara ciri-ciri yang muncul pada ADHD dengan yang muncul pada kerusakan fungsi lobus prefrontal. Demikian juga penurunan kemampuan pada anak ADHD pada tes neuropsikologis yang dihubungkan dengan fungsi lobus prefrontal itu. Nah, temuan melalui MRI gitu atau pemeriksaan cetak dengan teknologi tinggi ini menunjukkan ada ketidaknormalan pada bagian otak depan. Nah, bagian ini itu meliputi korteks prefrontal yang saling berhubungan dengan bagian dalam bahwa korteks cerebral itu secara kolektif dikenal sebagai basal ganglia. Nah, bagian otak ini tuh berhubungan dengan atensi atau fungsi eksekutif, penundaan respon, dan juga organisasi respon. Nah, kerusakan-kerusakan daerah ini itu memunculkan ciri yang serupa dengan ciri-ciri pada ADHD. Informasi lain bahwa anak ADHD juga mempunyai korteks prefrontal lebih kecil dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami ADHD. Yang selanjutnya ada diagnosis. Nah, untuk menemukan kriteria diagnosisnya penting untuk mengetahui gejala yang di bawah ini gitu. Yang pertama ada onsetnya sebelum usia 7 tahun ADHD atau 6 tahun HKD. Nah, tentu sudah jelas nampak minimal selama 6 bulan, harus pervasif atau ada pada lebih dari satu setting, misal rumah, sekolah, lingkungan, dan juga sosial. Nah, menyebabkan gangguan fungsional yang signifikan. Tidak ada penyebab gangguan mental lainnya, misalnya gangguan perkembangan pervasif, skizofrenia, gangguan psikotik lainnya, atau depresi atau ansietas. Yang selanjutnya ada morbiditas penyerta meliputi kegagalan akademis atau perilaku antisosial atau delinkuensi atau kekanakan dan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas pada remaja. Sebagai tambahan dapat pula timbul pengaruh yang dramatis di kehidupan keluarga. Yang selanjutnya ada kriteria diagnosis ADHD dan HKD atau gangguan hiperaktif. Nah, ini tuh telah diubah dengan masing-masing revisinya di DSM 4TR dan ICD 10. Nah, mungkin akan ada revisi kriteria selanjutnya untuk menunjukkan permasalahan yang menonjol seperti subtype gangguan, usia onset, dan aplikabilitas kriteria melewati batas kehidupan. Nah, kriteria DSM-4 dan ICD atau klasifikasi penyakit internasional 10 saat ini sama. Nah, dengan perbedaan secara primer pada derajat beratnya, gejala, dan pervasi venous ini. Yang pertama ada DSM membagi kriteria menjadi dua, yaitu inatentif dan juga hiperaktif impulsif. Dari 6 dari 9 gejala di tiap seksi harus terdapat tipe kombinasi dari diagnosis ADHD. Nah, jadi jika gejala tidak mencukupi untuk diagnosis kombinasi, maka tersedia diagnosis untuk predominan ADHDI dan hiperaktif ADHDH. Nah, gejalanya juga harus kronis, misalnya selama 6 bulan gitu. Maladaptif, gangguan secara fungsional pada dua atau lebih konteks.
inkonsisten dengan tingkat perkembangan dan berbeda dengan gangguan mental lainnya. Jadi, DSM di sini juga mengidentifikasi 3 subtype ADHD. Yang pertama, tipe predominan inatentif atau gejala khas inatensi namun tidak hiperaktivitas atau impulsivitas. Yang kedua, tipe predominan hiperaktif impulsif atau gejala yang khas gitu, hiperaktivitas atau impulsivitas namun tidak inatensi. Dan yang terakhir ada tipe kombinasi yang tanda gejalanya inatensi dan hiperaktivitas atau impulsivitas. Yang kedua ada ICD, menggunakan nomenklatur yang berbeda. Gejala-gejala yang sama dideskripsikan sebagai bagian dari kelompok gangguan hiperkinetik atau masa kanak dan harus ada inatensi atau hiperaktivitas dan impulsivitas. Jadi hanya mengkualifikasikan ADHD tipe yang kombinasi gitu. Jadi, kriteria diagnosis ICD ini bersifat lebih terbatas. Gejalanya tentu harus ditemukan semua pada lebih dari satu konteks. Lebih jauh lagi ada kriteria eksklusi gitu yang sangat terbatas. Sedangkan gangguan psikiatrik itu penyerta yang ada diperbolehkan berdasarkan DSM-4-TR. Nah, diagnosis gangguan hiperkinetik ini tidak dibuat jika kriteria untuk gangguan tertentu lainnya. Ini meliputi keadaan anietas atau ditemukan kecuali jika gangguan hiperkinetik ini merupakan tambahan dari gangguan lainnya. Maka dari itu, gangguan hiperkinetik ICD-10 ini menggambarkan satu kelompok yang membentuk subkelompok berat dari subtip ADHD kombinasi milik DSM-4-TR. Nah, gangguan hiperkinetik ini lebih jauh lagi dibagi menjadi gangguan hiperkinetik dengan atau tanpa gangguan konduksi atau gangguan tingkah laku. Baik, terima kasih kepada Teh Putri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi stimulasi ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dengan kata lain gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nah, di sini menurut I Gusti Ayu Putuwulan Budi Setyani, penanganan yang dapat diberikan kepada anak dengan ADHD yakni dengan memberikan obat stimulan dan penanganan psikologis. Nah, berdasarkan dari prinsip-prinsip operan bagi penanganan anak dengan ADHD seperti pelatihan bagi orang tua dan perubahan manajemen kelas. Nah, orang tua di sini dapat menggunakan semacam papan bintang. Nah, anak ini nantinya diberikan bintang pada setiap perilaku yang ingin dikuatkan atau dimunculkan oleh anak. Nah, di mana bintang tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari penanganan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam bidang akademik, kemampuan menyelesaikan tugas, serta keterampilan sosial yang spesifik. Nah, selain itu, penanganan ini bisa menciptakan suasana kelas yang positif, juga dapat meningkatkan kemampuan anak ADHD seperti tutor sebaya, serta guru membuat laporan mengenai perilaku anak di sekolah yang nantinya akan dilanjutkan dengan hadiah ataupun konsekuensi di rumah. Seperti itu. Nah, ada lagi di sini menurut Bestari Nindya Suyanto dan Supra Wimbarti Attention. Nah, menurut Bestari Nindya, penanganan yang digunakan untuk anak ADHD dapat menggunakan berbagai metode seperti terapi perilaku, terapi nutrisi, farmakoterapi, terapi musik, terapi lumba-lumba, dan terapi bermain. Nah, meskipun pengobatan medis paling banyak digunakan untuk mengobati ADHD dengan tingkat sepere, namun hal tersebut tidak terlalu efektif atau dapat diterima oleh anak yang telah terdiagnosa ataupun orang tuanya, serta efek samping yang dapat terjadi dari pengobatan medis
tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Nuligar Hatiningsih. Nah, penanganan ADHD pada anak bisa dengan play terapi atau terapi bermain. Nah, terapi bermain ini adalah sebuah proses terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alami seorang anak yang tidak bisa diungkapkannya dalam bahasa verbal. Nah, karena permainan merupakan pintu masuk ke dalam dunia anak-anak, di samping itu play therapy dapat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak khususnya ADHD. Nah, di sini ada juga menurut Ipa Dwi Hikmawati dan Erni Hidayati. Nah, terapi sensori integrasi yang dapat digunakan untuk menurunkan hyperaktivitas dan impulsivitas adalah terapi menulis. Terapi menulis ini adalah bentuk atau suatu bentuk perlakuan melalui media menulis yang membutuhkan kemampuan gerak lengan, jari, dan mata secara terintegrasi. Nah, proses menulis ini dimulai dari rangsangan dari lingkungan yang masuk melalui indera pendengaran, penglihatan, taktil, kinestetik, masuk ke sensasi, kemudian ke persepsi, ke pengertian, selanjutnya diasosiasikan pada korteks auditori. Nah, korteks visual dan korteks kinestetik. Nah, setelah terjadi asosiasi, selanjutnya masuk ke sumber atau korteks, yaitu daerah pikiran dan ide, dan melalui impuls-impuls saraf dilakukan respon melalui transmitter, yaitu lengan dan tangan dalam wujud tulisan. Nah, manfaat terapi menulis ini dari sudut pandang sensory integration adalah menyeimbangkan otak. Melakukan integrasi sensori pada anak akan mempengaruhi kendali emosi dan gangguan kecemasan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada definisi. Nah, definisi dari ADHD ini merupakan gangguan perilaku yang paling banyak didiagnosis pada anak-anak dan remaja. Nah, gejala intinya itu meliputi tingkat aktivitas dan impulsivitas yang tidak sesuai perkembangan serta kemampuan mengumpulkan perhatian yang terganggu. Anak dan remaja yang menderita gangguan tersebut akan sukar menyesuaikan aktivitas mereka dengan norma yang ada, sehingga mereka sering dianggap sebagai anak yang tidak baik di mata orang dewasa maupun teman sebayanya. Nah, mereka ini sering gagal mencapai potensinya dan memiliki banyak kesulitan seperti gangguan perkembangan, gangguan belajar spesifik, dan gangguan perilaku serta emosional lainnya. Seperti itu. Nah, ada juga definisi terbaru dari ADHD pada edisi keempat Diagnostik dan Statistik Manual of Mental Disorder yang membedakan antara subtipe diagnostik ditandai dengan tingkat maladaptif dari kedua kurangnya perhatian dan hiperaktivitas atau impulsivitas, tipe gabungan. Nah, maladaptif ini tingkat kurangnya perhatian saja atau misalkan tipe terutama lalai, dan tingkat maladaptif dan hiperaktivitas impulsif sendirian atau tipe hyperaktif impulsif dominan, seperti itu. Nah, tibalah kita sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah ADHD ini merupakan suatu peningkatan aktivitas motorik hingga pada ketingkatan tertentu yang menyebabkan gangguan perilaku yang terjadi setidaknya pada dua tempat dan suasana yang berbeda dan kondisi yang sangat umum di antara anak-anak. Penyebab pasti dan patologi ADHD masih belum terungkap secara jelas, seperti halnya gangguan autism. Nah, ADHD ini merupakan suatu kelainan yang bersifat multifaktorial. Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab gangguan ini. Di antaranya adalah faktor genetik, perkembangan otak saat kehamilan, perkembangan otak saat perinatal, tingkat kecerdasan atau IQ,
terjadinya disfungsi metabolisme, ketidakteraturan hormonal, lingkungan fisik, sosial, dan pola pengasuhan anak oleh orang tua, guru, dan orang-orang yang berpengaruh di sekitarnya. Nah, melihat penyebab ADHD yang belum pasti terungkap dan ada beberapa teori penyebabnya, maka tentunya terdapat banyak terapi atau cara dalam penanganannya sesuai dengan landasan teori penyebabnya. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas tadi yang disimpulkan dari beberapa tokoh tadi mengenai cara menanggulangi stimulasi atau penanganan gangguan ADHD ini, yaitu memberikan obat stimulan dan penanganan psikologis menggunakan metode seperti terapi perilaku, terapi nutrisi, farmakoterapi, terapi musik, terapi lumba-lumba, terapi bermain, dan terapi menulis. Mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Putri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Terima kasih sudah bersedia menyimak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Teh Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Lukman Al-Parisi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.